Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Si Unyil yang dipersembahkan oleh Yuk, kita kemon. Nah, meskipun saat ini kegiatan kita hanya terbatas di rumah saja, bukan berarti kita bisa lewatin waktu sarapan nih. Soalnya sarapan pagi tuh penting banget untuk memberi kita energi saat berkegiatan sampai siang hari. Ingat ya, sarapan yang baik tuh harus memiliki kandungan gizi seimbang berupa karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Jadi ya nggak sekedar makan di pagi hari sampai kenyang. Untuk mendukung aktivitas sepanjang hari, tambahkan deh segelas Milo di menu sarapan teman-teman ya. Mah, kenapa sih harus minum Milo setiap hari? Karena dalam segelas Milo mengandung kebaikan alami dari malt, susu, coklat yang mengandung 6 vitamin dan 3 mineral untuk mendukung aktivitas sepanjang hari. Tapi cara buatnya gimana ya? Oh iya, gimana caranya ya? Wah, Rio, kamu lagi minum Milo ya? Unyil, iya nih. Tapi aku penasaran gimana cara Milo ini dibuat. Kamu bisa cari tahu nggak, Nyil? Ya bisa dong Rio. Unyil bakal cari tahu nih cara pembuatan Milo ke pabriknya langsung. Ini dia nih, pabrik Nestle Indonesia yang memproduksi Milo. Ya udah, langsung saja deh kita masuk ke pabriknya. Yuk, kita kemon. Hai Unyil, selamat datang di PT Nestle Indonesia, Pabrik Karawang. Tapi sebelum itu, kita harus menuruti protokol COVID-19 nih, supaya kita bisa mencegah dan menghindari pencemarannya. Yuk, kita praktekin bareng-bareng sebelum kita masuk ke pabrik. Yap, sebelum masuk ke pabrik, pastikan nih sudah memakai masker standar medis ya. Suhu tubuh juga harus dicek, tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Terus lanjut deh, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu bersihkan tangan dengan cairan antiseptik. Terakhir, selalu terapkan physical distancing selama berada di area pabrik. Nah teman-teman, ini nih biji kakao atau coklat yang menjadi salah satu bahan utama untuk bikin Milo. Biji kakao ini hasil bumi dari Indonesia loh. Asalnya dari perkebunan kakao rakyat yang ada di Sulawesi Barat. Yap, sebagai negara beriklim tropis, Indonesia cocok untuk budidaya tanaman kakao. Untuk menghasilkan biji coklat berkualitas, harus melewati proses fermentasi terlebih dahulu. Lalu dikeringkan deh dengan cara dijemur. Praktek bertani yang benar tuh penting loh untuk menghasilkan biji coklat berkualitas. Biji-biji kakao inilah yang nantinya bakal diproses lebih lanjut sampai menjadi bubuk coklat. Bubuk coklat selanjutnya dibawa deh ke pabrik. Bubuk coklat akan diperiksa kualitasnya dulu, meliputi uji sensori atau cita rasa, uji mikrobiologi, dan uji kimia pada saat kedatangan di pabrik. Hanya bubuk coklat sesuai standar yang bisa dipakai untuk dituang ke dalam ruang penyimpanan bahan baku sampai siap dicampur dengan bahan lainnya. Wah, kita patut berbangga nih, coklat yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan Milo ternyata berasal dari dalam negeri. Selain bubuk coklat, ada lagi bahan campuran lain yang nggak boleh ketinggalan, yaitu malt. Malt merupakan biji-bijian dari serealia utuh yang dikeringkan dan mengandung karbohidrat kompleks. Makanya, malt bermanfaat sebagai sumber energi dan vitamin. Bahan campuran ini berasal dari pemasok yang sudah memenuhi kualifikasi. Pada saat kedatangan, malt juga akan dianalisa kualitasnya, meliputi uji sensori atau cita rasa, serta uji mikrobiologi maupun kimia. Hanya bahan sesuai standar yang bisa dipakai dalam proses produksi. Satu lagi nih, bahan untuk membuat Milo. Ada bubuk skim milk atau susu tanpa lemak. Nah, kalau berkunjung ke sini, teman-teman bisa lihat tuh media simulasi interaktif ini yang bakal menjelaskan semua proses pencampuran bahan. Keren banget kan? Biar nggak tambah penasaran, ayo deh kita mulai. Berbagai bahan berkualitas diaduk sampai menjadi adonan kental. Ada vitamin dan mineral, gula, susu, protomalt, serta kakao. Adonan yang sudah kental selanjutnya masuk deh ke proses pengeringan. Di dalam oven besar, adonan dipanggang sampai menjadi bubuk.
Dalam setiap tahap proses produksi ini, produk akan dianalisa kualitasnya secara teliti. Hanya produk yang sesuai persyaratan saja yang akan bisa diteruskan ke proses berikutnya. Seluruh kegiatan di pabrik ini dilakukan secara otomatis menggunakan mesin tanpa ada sentuhan langsung dengan manusia. Tujuannya ya untuk menghindari resiko kontaminasi pada produk. Mesin akan mengisi Milo menjadi beberapa kemasan. Ada kemasan patch berukuran 300 gram sampai yang paling besar berukuran 1 kilogram. Ada juga kemasan saset yang praktis kayak gini. Wih, canggih ya. Proses pengemasan di sini ada yang pakai lengan robot kayak gini segala. Wah, keren banget deh. Pengujian kualitas dilakukan di seluruh tahapan produksi. Dimulai dari uji fisik kemasan. Pastikan tidak ada kebocoran pada kemasan. Pastikan juga sudah ada kode produksi dan tanggal kadaluarsa di kemasan. Kemudian ada uji sensori. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan produk jadi dengan produk referensi sebagai standar. Mulai dari mencicipi rasa, warna, kekentalan, sampai kondisi tampilan warna dan teksturnya. Lanjut, kita ke uji laboratorium mikrobiologi untuk mengecek adanya kontaminasi bakteri atau tidak. Ada juga uji general semikal untuk memastikan tidak ada kandungan kimia berbahaya saat dikonsumsi nanti. Wih, lengkap banget kan pengujiannya. Dijamin aman deh. Meskipun di rumah saja, kita masih bisa kok berkegiatan seperti bermain, belajar, ataupun berkreasi dengan hobi. Cita rasa khas Milo yang diperkaya vitamin dan mineral bisa membantu melengkapi kebutuhan gizi kita kapan saja. Bisa di pagi hari ketika sarapan, bisa juga sebagai selingan pas lagi belajar kayak gini. Wih. Nestle Milo Active Go mengandung susu dan ekstrak malt yang unik dengan komposisi vitamin B2, B3, B6, B12, C dan D, kalsium, fosfor dan zat besi untuk mendukung kebutuhan gizi dan kegiatan anak-anak kayak kita sepanjang hari. Tinggi kalsium, fosfor, zat besi dan mengandung 6 vitamin untuk mendukung aktivitas. Apalagi Milo sekarang juga 25% lebih rendah gula loh. Minuman coklat yang satu ini bisa juga dibikin kreasi sesuai selera kok. Kayak yang mau Rio dan mamanya bikin ini nih. Oke, Rio ambil Milonya ya. Cara buatnya gampang kok. Siapkan 4 sendok makan Milo, lalu tambahkan 3 sendok makan air dingin. Aduk perlahan-lahan ya. Tambahkan lagi deh 3 sendok makan whipping cream bubuk. Tinggal aduk-aduk terus sampai mengental dan mengembang. Wih, sudah jadi nih. Biar komplit, siapkan es batu secukupnya bersama susu full cream. Tinggal dituang deh dalgona Milo di atasnya. Wow. Taburi dengan bubuk Milo dan dalgona Milo ala si Unyil siap untuk diminum. Gimana? Praktis kan? Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Si Unyil yang dipersembahkan oleh